kembali lagi di podcast SMA Primaganda. Kembali lagi dengan aku, Aura, Dan aku, Zia. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah yang paling inspiratif yang ada di dalam Al-Quran. apa sih itu? Spoiler dikit ya, kita nanti akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang dimana Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 3 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'ana. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu Muhammad tentang kisah paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. nah, buat kalian yang lagi ngerasa hidup ini tuh nggak adil, Banyak drama, banyak cobaan, atau lagi ngerasa mimpi tuh jauh banget, mungkin kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita Kita semua. So, stay tune, dengerin kita sampai habis ya. Nah, sebelum kita menceritakan tentang kisah ini, kita akan membacakan Quran surat Yusuf yang menceritakan tentang kisah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين Shadaqallahul Azim. Jadi dari ayat-ayat ini itu mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf yang dimana sebelumnya Nabi Yusuf itu digoda oleh seorang wanita yang merupakan istri Al-Aziz, yaitu majikannya Nabi Yusuf sendiri. Nah, ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz, beliau berdoa kepada Allah yang dimana doa tersebut terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 23 yang berbunyi, Qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswaya, yang artinya, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Nah, karena penolakan Nabi Yusuf itu, istri Al-Aziz tadi itu membalikan cerita tentang Nabi Yusuf, dan akhirnya Nabi Yusuf terfitnah dan akhirnya dipenjarakan. Nah, ketika Nabi Yusuf berada di penjara, ada dua orang tahanan lain yang melihat bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang baik. Pada akhirnya mereka mendatangi Nabi Yusuf dan ingin menanyakan tentang mimpi yang dirasa aneh oleh mereka. Yang satunya berkata, aku bermimpi memeras anggur. Dan yang satunya berkata,
Aku bermimpi membawa roti di kepalaku dan sebagainya dimakan oleh burung. Mereka bertanya tentang arti mimpi tersebut kepada Nabi Yusuf. Nah, sebelum Nabi Yusuf menakwilkan mimpi mereka, Nabi Yusuf mengajak mereka untuk bertauhid dan meninggalkan penyembahan yang selain Allah. Beliau menyampaikan bahwa pengetahuan tentang takwil mimpi adalah karunia dari Allah. Nah, setelah Nabi Yusuf mengajak mereka untuk bertauhid, akhirnya Nabi Yusuf menakwilkan mimpi mereka, yang dimana salah satu dari mereka akan bertugas menyediakan khamar untuk tuannya, dan yang satunya lagi akan disalib dan sebagian kepalanya akan dimakan oleh burung. Setelah Nabi Yusuf menakwilkan mimpi mereka, Nabi Yusuf berkata kepada salah satu di antara mereka yang diketahuinya akan selamat. Beliau berkata kepada orang tersebut, Nabi Yusuf berkata bahwa serahkanlah keadaanku sekarang kepada Tuanmu. Tapi setan menjadikan ia lupa untuk menerangkan keadaan Nabi Yusuf kepada tuannya, sehingga Nabi Yusuf berada di dalam penjara selama beberapa tahun lamanya. Nah, itulah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi teman-teman, dari kisah Nabi Yusuf ini, kita bisa belajar bahwa ujian hidup bukanlah tanda akhir, tapi proses agar kita itu bisa lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan yang lebih baik lagi. Dan kisah ini bukan cuma cerita sejarah, tapi juga penuh pelajaran hidup tentang kesabaran, keikhlasan, keteguhan dalam menjaga kehormatan, serta kepercayaan total kepada Allah SWT. Nah, kalau kalian lagi ngerasa hidup kalian tuh susah atau lagi terjebak, ingatlah, Allah selalu punya rencana yang indah di balik setiap kesulitan. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ujian hidup bukanlah akhir dari segalanya, tapi jalan menuju kesuksesan. Tetap bersabar dan terus berdoa. Sekian podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.